Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau besertaku, Tuhan. Kau Bapakku yang setia. Oh, ku kan selalu menyembah-Mu, Tuhan. Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu. Shalom saudara, pada hari ini kita akan membahas dari kitab 1 Samuel 26, di mana saya mengambil ayatnya di dalam ayat 9 dan ayat 11a. Di mana berbunyi, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dalam pasal ini, Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, raja yang mengejarnya tanpa alasan. Pada saat itu Saul tertidur, tombaknya ada di sampingnya, dan Abisai berkata di dalam ayat 8, Tuhan telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Secara logika, situasi itu merupakan waktu yang tepat untuk membalas dendam. Tetapi secara manusia, ini adalah peluang emas. Akan tetapi dalam hal ini, kita mau belajar dari sikap Daud yang patut kita tiru dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Daud lebih memilih menghormati Tuhan daripada mengikuti emosi, dendam, atau peluang yang terlihat sepertinya baik. Tidak semua peluang berasal dari Tuhan. Kadang sesuatu yang tampak seperti jalan keluar, tetapi sebenarnya itulah adalah ujian karakter. Daud mengerti bukan semua kesempatan itu benar, dan bukan semua peluang harus diambil. Justru dalam hal ini, hikmat yang diperlukan untuk membedakannya. Kita mau belajar di mana Daud benar-benar mempunyai integritas, dan di mana integritas lebih tinggi dari keuntungan. Daud bisa saja saat itu membunuh Saul, tapi lagi-lagi Daud memiliki integritas.
Daud menyelesaikan masalah seketika dengan membunuh Saul itu bisa. Tetapi dia memilih menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia lebih menghormati Allah. Maka daripada itu, integritas selalu menang dibanding kesempatan. Percayakan pembalasan kepada Tuhan. Di mana Daud berkata di ayat 23, Tuhan akan membalas setiap menurut kebenarannya. Daud menyerahkan hak pembalasan karena ia percaya bahwa Tuhan melihat, tahu, dan bahkan bertindak pada waktunya. Ini merupakan sikap iman yang sangat perlu kita teladani dan kerjakan. Intinya yaitu ada di ayat 11a, di mana Daud benar-benar meminta kepada Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saya mau menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini di dalam kitab Samuel 26, yang mana hidup dengan integritas bukan dengan emosi. Memilih ketaatan bukan jalan pintas. Percaya Tuhan bekerja meskipun keadaan belum berubah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Tuhan terus memperlengkapi kami. Dan kami mau terus belajar Bapa. Kami mau memiliki integritas, di mana segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan segala sesuatunya apapun sudah menjadi bagian Tuhan yang akan Kau berikan bagi kehidupan kami. Engkau baik Tuhan atas kehidupan kami, berkaryalah dan bertahtalah atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan selalu bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. 1 Samuel 26. Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di Bukit Hahila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Berkemahlah Saul di Bukit Hahila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelech, orang Het itu, dan kepada Abisai, anak Zeruya, saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan, dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner. Katanya, tidakkah engkau menjawab, Abner? Maka jawab Abner. Katanya, siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja, tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang, lihatlah, di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya? Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, suaramukah itu, anakku Daud? Jawab Daud, suaraku, tuanku raja. Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu, kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku,
maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan, dengan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu, janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah, jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Pulanglah, anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya, perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu, ya tuanku raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya, seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya.